Siang atau sore Pak Wahyu, kami dari kelas SI 4905 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan mata kuliah manajemen rantai pasok dengan case analisis manajemen rantai pasok pada Mission Bay. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahel Elfrifa Sandai-Sianturi dengan NIM 102 022 500 256 dan teman-teman saya. Nama saya Narvin Kaldiva dengan NIM 1020225000157. Saya Ananda Akila Damayanti dengan NIM 10202250056. Saya Muhammad Yusuf Arifael dengan NIM 1020225002227. Kita langsung saja mulai untuk presentasi Mission Bake-nya. Sebelum masuk ke UMKM Mission Bake, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena UMKM merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, UMKM dituntut untuk menjaga kualitas produksinya. Dalam Indonesia sendiri, masih banyak UMKM yang kurang tepat dalam mengelola manajemen rantai pasoknya, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi, membutuhkan perhatian lebih demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan sebuah UMKM. Nah, rumusan masalah yang kita dapat, yaitu di sini kita mengidentifikasi masalah operasional yang mencakup pengadaan hingga distribusinya. Lalu kami menganalisis penyebab dan dampak pada biaya, produksi, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, kami merumuskan strategi dan rekomendasi perbaikan manajemen rantai pasoknya. Lalu tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem rantai pasok pada UMKM di Sunbake, lalu mengidentifikasi masalah operasional, dan yang terakhir itu kita memberikan rekomendasi strategi perbaikan manajemen rantai pasok. Nah, untuk metodologi penelitian kami di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini kami melakukan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber. Kebetulan narasumbernya itu adalah pemilik dari UMKM Misanbake-nya yang bernama Ci Chen Chen. Nah, wawancara kami ini difokuskan pada yang pertama itu procurement-nya atau pengadaan bahan baku, lalu production, inventory, distribution, hingga yang terakhir itu marketing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari Mission Bake. Mission Bake merupakan usaha bakery yang berada di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Usaha ini didirikan oleh Ci Chen Chen yang terinspirasi dari tren salbread di luar negeri dan ingin menghadirkannya untuk masyarakat Indonesia. Awalnya, usaha ini dimulai dari dapur rumah dengan peralatan yang sederhana dan sempat mengalami beberapa kendala dalam proses produksi. Namun, melalui pengelolaan yang baik, Mission Bake berhasil berkembang menjadi UMKM yang mampu memproduksi sekitar 200-400 pieces roti setiap harinya. Saat ini, penjualan dilakukan secara langsung di toko dan juga melalui platform online seperti GoFood dan Grab. Mission Bake juga menjaga kualitas produknya dengan membuat roti fresh setiap harinya. Next. Nah, selanjutnya, distribusi dan penjualan, serta strategi pemasaran. Untuk distribusi dan penjualan Mission Bake menggunakan 3 saluran utama. Yang pertama, penjualan langsung di gerai utama. Kedua, bekerja sama dengan beberapa kafe di Bandung. Dan yang terakhir, melalui layanan pesan antar online seperti Gojek dan Grab, sehingga jangkauan pelanggan menjadi lebih luas. Untuk strategi pemasaran, Mission Bake lebih fokus menggunakan media digital terutama Instagram sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Selain membuat konten secara rutin, Mission Bake juga memanfaatkan kerjasama dengan influencer serta menerima beberapa masukan pelanggan melalui DM dan WhatsApp. Kedepannya, Mission Bake berencana memperluas pemasaran melalui TikTok dan meningkatkan kualitas konten promosi.
Sumber supplier dari bahan baku yang dipakai oleh Misanbek. Misanbek itu menggunakan dua sumber pemasok. Yang pertama dari TBK atau Tohon Bahan Kue Sukasari yang merupakan supplier fisik yang berlokasi di Bandung, dan juga Shopee sebagai platform e-commerce yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Keduanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Contohnya pada TBK Sukasari, sistem pembayaran tempo itu paling lama 2 minggu. Jadi jika dalam satu PO yang lama belum lunas, tidak boleh mengambil bahan lagi. Sedangkan untuk yang Shopee, karena semuanya serba instan, jadi bahan baku bisa tiba lebih awal. Oke, selanjutnya ada alur supply chain management dari Misanbek. Yang pertama itu ada dari suppliernya. Di supplier Misanbek itu ada dua. Yang pertama itu ada dari toko bahan kue Sukasari dan juga Shopee atau e-commerce lainnya. Selanjutnya ada pengadaan bahan baku. Jadi pada proses ini itu, pada bagian ini merupakan proses pengecekan kualitas dan juga stok bahan baku yang tersedia pada Misanbek ini. Selanjutnya ada proses produksi. Jadi pada proses ini adalah proses pembuatan dari produk-produk yang dijual di Misanbek. Selanjutnya adalah proses distribusi. Jadi karena Misanbek ini mempunyai toko langsung dan buka juga di online, jadi distribusinya itu melalui penjualan di toko langsung, supply ke kafe-kafe, atau enggak menggunakan ojek online. Dan yang terakhir itu ada konsumen sebagai end user dari Misanbek ini. Lanjut. Oke, selanjutnya ada proses produksi salt bread dan bahan-bahan yang digunakan. Jadi bahan baku utama yang digunakan dalam produksi salt bread di Misanbek ini adalah tepung terigu, butter, garam, serta bahan pendukung lainnya. Pemilihan bahan baku dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas hasil akhir, terutama untuk butter impor yang memberikan aroma dan tekstur khas pada produk premium. Proses produksi salt bread dilakukan melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah mixing atau pencampuran seluruh bahan menggunakan mixer selama kurang lebih 30 menit hingga adonan mencapai konsistensi yang diinginkan. Tahap kedua adalah proofing atau fermentasi adonan yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan total durasi sekitar 2 jam, di mana tahap ini sangat krusial untuk menghasilkan tekstur roti yang mengembang sempurna dan memiliki cita rasa yang khas. Dan tahap terakhir adalah pemanggangan yang berlangsung selama 15 menit per sesi, di mana tahap ini memerlukan pengawasan penuh karena sangat berpengaruh terhadap warna dan tampilan akhir dari roti tersebut. Next. Nah, berikut adalah shot dari Misanbek. Pada bagian strange untuk Misanbek ini ada di pengadaan bahan baku yang fleksibel dari tadi, karena ada Misanbek ini ngambil dari 2 supplier, ada dari toko bahan baku kue yang di Sukasari dan juga dari online. Terus jumlah produksi harian yang konsisten, komitmen terhadap kualitas premium, manajemen penyimpanan stabil. Pada poin weakness-nya pada Misanbek ini itu tidak ada pencatatan stok, kapasitas produksi yang masih kecil, kurangnya strategis pemasaran digital, penanganan komplain yang masih manual, dan ketergantungan pada bahan baku impor. Opportunity dari Misanbek ini, trend bakery yang sedang berkembang pesat ini bisa menjadi peluang untuk Misanbek ini terus berkembang, terus ekspansi ke platform toko online, membuka kemitraan dengan lebih banyak kafe, menjadi toko oleh-oleh khas Bandung. Dan threats untuk Misanbek ini ada persaingan dengan toko bakery lainnya, kelangkaan bahan baku impor, ketidakstabilan harga bahan baku, loyalitas konsumen, dan sedikitnya sumber pemasaran. Next. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis manajemen rantai pasok pada Misanbek, disimpulkan bahwa usaha ini telah menerapkan sistem pengadaan yang fleksibel.
kombinasi antara supplier fisik dan platform e-commerce, serta menerapkan sistem reorder point pada stok minimum untuk tepung terigu guna menjaga kesegaran bahan baku sudah sangat baik. Proses produksinya pun berjalan dengan 3 tahap standar, yaitu mixing, proofing, dan juga pemanggangan, di mana tahap pemanggangan menjadi titik kritis karena tingkat kesalahannya cukup tinggi, namun masih bisa dikendalikan dengan baik. Melalui strategi distribusi multi-channel, yaitu penjualan langsung, kerjasama dengan kafe, dan layanan pasar antar, terbukti efektif dengan memperluas jangkauan pasar hingga keluar kota seperti Jakarta dan Sumatera. Dari sisi finansial pun, Misanbek menunjukkan performa yang sangat baik. Omset bulanannya mencapai 55 hingga 70 juta. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu belum adanya sistem pencatatan stok secara formal atau dan juga ketergantungan pada bahan baku impor di platform TikTok. Secara keseluruhan, Misanbek memiliki fondasi supply chain management yang cukup kuat untuk skala UMKM rumahan, namun tetap perlu melakukan digitalisasi pencatatan stok dan diverifikasi pemasaran agar lebih adaptif terhadap risiko eksternal dan perubahan tren pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan tambahan bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.